Denkru turun dulu sebentar aja deh. Iya, jadi begini aja Pak Bom. Ternyata kau itu pendeta binatang kau tahu. Kau itu anjing penjilat kau. Iya, kau nggak perlu dihargai lagi binatang. Dulu kau bilang saya gurumu kan. Ketika kau menjilat sama Islam ini kau itu binatang ternyata. Saya ngomong bagus. Debat. Ini. Bagus ya kan Pak Bom. Biar ku hajar bagus ya. Jangan kita kenapain. Aduh kalian ini. Teman-teman muslim sudah lihat kan? Kita di sini mau cari. Ini bukan, mereka bukan apologet, hujaters. Biokra ya. Jangankan ganggu kamu, kenal kamu juga enggak sih di situ. Saya bisa pastikan teman-teman ya, yang komentar-komentar atau yang mengganggu siapa namanya Bang RK itu ya, sebagian besar tuh umat Mokondo yang bikin akun bawa nama-nama Kristen. Kalaupun ini saya pertegas. Shalom Abi, shalom teman-teman semua, shalom ya. Shalom. Ya, shalom. Kenapa aku tadi harus naik ke roomnya Pak Bom supaya framingan ini nggak melebar kemana-mana, kasihan orang yang lagi punya masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang betul yang dialamin Bang RK. Serangan itu bukan dari luar, tapi dari dalam itu sendiri. Dan aku bisa Aku bisa pertanggungjawabkan narasi saya. Serangan itu datang dari dalam sendiri. Jadi ini biar tidak jadi polemik, biar nanti nggak jadi kompor-komporan kadrun. Itu di situ tadi udah dari Pak Uda dan Nandar. Kalau kita nggak menjelaskan yang sebenarnya, itu akan jadi kompor-komporan mereka. Itu. Tapi kita harus pahami, serangan ini emang datang dari dalam sendiri. Itu yang dialami Bang RK sekarang. 2 bulan yang lalu saya alami. Bang Pendi tahu, Bang Nabirong tahu, sampai Bang Pendi nangis nelfon saya. Dan itu yang dialamin Bang RK sekarang. Jadi teman-teman harus tahu. Nah teman-teman Kristen, apa yang menjadi tugas kita sekarang? Doakan Bang RK, bantu Bang RK, support Bang RK, jangan tinggalkan Bang RK. Sorry Bang Oki, gitu. Agak ini, saya nggak maksud motong, tapi maksudnya biar jelas sih, serangan dari dalam tuh serangan apa sih Bang? Ya jadi gini Bang. Jadi gini ya, serangan dari dalam yang dimaksud itu, yang DM macam-macam itu bukan dari iman lain, tapi itu dari kalangan kita sendiri. Itu yang saya alami Bang, akun Daniel. Bang Pendi tahu ceritanya, sampai Bang Pendi nangis nelfon saya. Tapi Bang Oki, izin aku potong. Bang Oki bisa make sure nggak itu orang Kristen 100% yang mendem Bang RK? Saya bisa make sure, saya bisa pertanggungjawabkan. Oke, baik. Saya bisa pertanggungjawabkan narasi saya. Kenapa? Saya tidak harus bongkar ini teman-teman, tapi kenapa saya berani berbicara? Makanya biar tidak menjadi gini ya, biar tidak menjadi kemana-mana. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih,
Apa tuh Go? Madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rahasia minum madu Go, supaya fit terus ya? Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Himpunan Mualaf Cerdas, teman-teman ya. Jarang-jarang saya live ataupun saya buat konten yang isinya adalah narasi maupun berita. Tapi saya rasa harus saya sampaikan juga di sini, teman-teman ya. Jadi ada satu hal yang kalian harus tahu, di mana satu persatu apa yang saya sampaikan dari zaman dulu itu terbukti, teman-teman. Satu persatu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang para Polikardus ini punya rencana busuk, punya rencana jahat untuk Indonesia. Kalian sudah tahu ya bahwa ternyata para penghujat ini itu dibayar oleh sekelompok orang, oleh sindikat atau yang kita sebut sebagai mafia rohani untuk membuat kekacauan di Indonesia. Dan orang yang membayar itu ternyata dari luar negeri, teman-teman. Karena kalau Indonesia chaos, nggak ada ruginya bagi mereka. Sedangkan bagi donatur yang di Indonesia, seandainya Indonesia ribut, itu tidak baik untuk ekonomi mereka. Karena kebanyakan donatur-donatur yang gede-gede ini, ya, yang mendukung Polikardus ini, itu kan orang-orang kaya atau pengusaha di Indonesia juga. Dan namanya pengusaha, mereka ingin kestabilan. Mereka tidak suka hal-hal yang ya tidak jelas, rusuh dan sebagainya. Jadi ini makin seru, teman-teman. Dan apa yang saya sampaikan dari dulu, bahwa mereka itu dibiayai, ternyata benar ya. Dulu banyak yang tidak percaya, mana mungkin ada orang yang membiayai, menghujat agama orang lain. Terbukti sekarang benar. Terus yang kedua, saya udah bilang, mereka ini ingin Indonesia rusuh. Indonesia chaos. Terbukti. Polikardus sendiri, seperti Rudi Iskariot, Pak Bom Bom dan sebagainya, mengakui bahwa memang mereka ini adalah penghujat yang ingin merusak Indonesia, yang ingin Indonesia ribut. Artinya terbukti lagi. Betul tidak? Terbukti, teman-teman. Dan inilah tugas kita bersama untuk memerangi para Polikardus ini. Untuk memerangi orang-orang yang berniat merusak Indonesia, teman-teman. Saya berharap kita semua bisa bersatu, baik Islam, Kristen, Buddha, atau apapun lah agama Anda. Selama kita cinta, selama Anda sayang dengan negara ini, republik ini, mari kita bergandengan tangan melawan para penghujat ini. Para Polikardus ini, laskar-laskarnya, zombie-zombinya. Orang-orang yang disebut sebagai Kristen rabies. Yang ngomong Pak Bom Bom ya, bukan saya. Jadi mereka disebut sebagai orang-orang yang sudah kehilangan akal. 4 tahun yang lalu saya sudah sampaikan. Laskar Polikardus ini ibarat zombie. Zombie yang bergerak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Zombie. Dan kalian bisa lihat, mereka sekarang menghujat membabi buta. Terjadi di mana-mana. Bahkan yang ngajak perang agama di Padang kemarin, salah satu jemaat gereja, itu ternyata penonton Edis. Penonton Edis, teman-teman. Jadi terjadi nih, di mana-mana ya. Di seluruh Indonesia terjadi. Orang-orang dari Laskar Polikardus ini memprovokasi untuk terjadinya perang agama. Secara hitungan, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin? Minoritas, secara jumlah kalah, tapi ngajak perang yang mayoritas. Ternyata memang niatnya itu bukan nyari menang.
Bukan cari menang teman-teman, tapi cari supaya Indonesia ini rusuh, supaya Indonesia ini ribut, dari luar negeri bisa turun. Ada kepentingan luar yang ingin dicapai di Indonesia ini. Satu persatu orang-orang yang sebelumnya menentang apa yang saya sampaikan, menelan, ya, menjilat ludahnya sendiri, dan mau nggak mau mengakui bahwa yang saya sampaikan benar adanya. Ini yang mantapnya teman-teman ya. Dan akhirnya dari mulut mereka sendiri mengakui bahwa orang-orang seperti Erben, ya Haleluya, dan Polikarpus yang lain, itu bukanlah apologet. Mereka hujaters, mereka penghujat. Dapat poinnya teman-teman ya. Kalau Uniriva saya disebut penghujat oleh orang-orang Kristen, itu wajar. Karena bagi mereka kita musuh. Bagi mereka iman kita beda. Sedangkan kita sendiri juga mengatakan mereka penghujat. Tetapi yang unik untuk orang-orang seperti Edi, Serben, Sofiatul, ya Haleluya, itu ternyata dari kalangan Kristen pun mengatakan mereka penghujat. Artinya fix ya, baik Islam maupun Kristen sepakat mereka penghujat. Mereka penghujat teman-teman. Kalian bisa bayangkan, dari semua sisi mengatakan mereka memang penghujat, dari standar manapun. Beda dengan kasus Uniriva. Uniriva dari sisi Kristen bilangnya penghujat, dari sisi Islam tidak. Betul nggak? Begitu juga dengan Pak Bom Bom. Dari sisi Islam kita sebut dia penghujat. Dari sisi Kristen bilang enggak, dia pendeta. Dia apologet. Tapi khusus untuk Erben, Haleluya, dan sebagainya, semua sepakat. Artinya apa? Ini orang nggak tertolong lagi. Ini orang fix. Baik agama Islam maupun Kristen, penghujat. Artinya apa? Tempatnya neraka. Itu yang terjadi. Dan kalian bisa saksikan sendiri ya, bagaimana kalau ada orang Kristen yang menyerukan kedamaian, menyeluruhkan toleransi, itu pasti akan dilawan oleh mereka. Orang yang tidak ingin adanya toleransi, itu akan maki-maki, akan marah-marah. RK sama dengan Rudi, debat-debat gitu loh. Ya, debat-debat. Kita tidak pernah menyerang pribadi, adapun menyerang pribadi itu hanya gimmick aja gitu. Enggak, istilahnya kita enggak baperan. Dan si RK bilang, gua Nandar, gua diserang lu misalnya, gua biasa aja, tapi yang nyerang ini saudara seiman gua gitu loh, yang sama-sama nyembah Yesus. Makanya si RK itu kasihan gitu kan, frustasi dia, sampai mabar sama aku main PUBG. Tahu nggak PUBG? PUBG Mobile. Gua main bareng sama si RK. RK, pociki RK. Siap, Nandar, gas. Enggak, Gitu. gini. Ada Pak Mika tanya di bawah. Siapa yang bilang spendernya RK meninggalkan RK ke Edis? Yang kedua, ini kan begini. Ini ada isu dua yang paling kuat ya. Umi Rifa juga tahu. Karena saya juga sudah ditelepon orang dem. Jadi ada yang bilang spendernya RK meninggalkan RK terus pergi ke Edis. Itu yang pertama. Karena kan, sudah tahu kan Edis kan? Yang kedua, Nandar teman diskusi dan teman-teman muslim mau laporkan RK ke polisi. Yang mana yang benar ini? Atau yang mana nih? Atau serangan dari dalam? Tolong. Yang kalau yang opsi kedua yaitu muslim mau melaporkan, si RK sendiri nggak ada pengakuan seperti itu sama gua. Dia curhatnya dari kalangan Kristen, makanya dia bilang, gua ini kalau diserang muslim gua nggak baper. Yang nyerang gua sesama apologet Kristen itu sendiri. Jadi justru kalau ada isu mau dilaporkan oleh pihak muslim itu info hoax. Karena yang saya dengar dari CRK, dia nggak pernah curhat semacam itu. Dia awal mulanya berselisih dengan si Edi Sidabutar. Ya, masalah penyaliban. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan pelaporan muslim ke CRK, itu hoax, itu nggak ada. Makanya buktinya mana? Kalau si RK ngomong sama saya itu, perseteruan ini murni internal kekristenan. Makanya dia bilang, coba kan ada videonya juga, dia sudah menegaskan yang nyerang dia ini bukan muslim. Kalau muslim nggak baper katanya. Yang nyerang ini pihak Kristen, bahkan spendernya yang DM dia. Lu nggak usah jadi apologet lagi RK. Lebih baik si Edi sama si Robert mata pisau dia bilangnya. Gitu, karena dia serangan ke Islamnya ini keras tuh. Jadi
Si RK serba bingung karena dia kan di Indonesia. Kalau dia hujatannya terlalu, waduh nanti dia agak ini juga khawatir gitu loh. Gitu Pak Bom. Jadi kalau ada yang lapor pihak Muslim itu info dari mana itu? Nggak ada. Oh, jadi lu nggak ada masalah sama RK, masalah berdebat selama ini nggak ada ya? Yang orang kasih isu nggak ada ya? Gini. Pak Bom ini nggak paham-paham ya. Si RK curhat kemana? Pak Bom, ini aku izin ngomong nih. Ya, silakan, Kami Uni. dari dulu tidak pernah satupun melaporkan walaupun kami tahu dia penghujat. Kenapa? Paling kami menghimbau orang Islam aja yang lapor. Kalau kalian merasa tersakiti, lapor. Kami ini pendebat. Sejak zaman dulu mana pernah kami ngelapor. Cuman kalau aku kalau ada penghujat yang fatal, aku bilang laporkan aja tuh. Kalian kan bisa lapor. Aku himbau kalian melaporkan. Tapi kalau aku mana, kami nggak ada kerjaan Pak Bom. Mending belajar kami. Ini serius kami berini. Coba Nggak kalau ada ada waktu buat CRK-nya, ngelapor tuh. tanya si RK-nya langsung. Dia nggak pernah curhat ada laporan dari Muslim. Justru Enggak, kalau murni dilihat, RK Ya. udah bilang. RK sudah, ini aku simpan videonya juga. Kata dia dari begini. coba diputar. Dia ngomongnya Putar gini. Umi, ya. coba putar Umi, coba Umi putar. Ribuan yang menyerang dia katanya. Ribuan yang menyerang dia. Bukan orang Islam. Barusan tadi live lagi dia. Bukan orang Islam. Tapi Kristen. Begitu ya Pak Bom ya. Iya. Kan iya. bikin Uni Ripa kalau- putus-putus kan ini. mainstream kan nggak ada yang penyelidikan karya iblis. Ini kan soteriologi iblis TV ini kan baru muncul ini. Nggak ada soteriologi iblis TV baru ini. Nggak, gini, dari dulu saya diskusi dan Umi itu fine-fine. Kita ribut di TikTok, tapi kita di bawah layar tuh santai aja Umi ya. Kita nggak pernah ribut lah, maksudnya gitu lah. Tanyalah itu Pak Bom. Tanya si ini Rudi Yohanes. Coba sama gua ada masalah nggak? Kalau kita debat Tahu lah. aja. Si RK juga. Si Wak Labu ini Pak Bom. Waduh, kalau kami Aku dulu bicara, gantian. lampir parah kali Mak tapi nggak ada, nomornya masih kusimpan. Apa namanya itu, akun TikTokku aja diserang sama Herder Redis. Mati permanen. Gimana cara mengembalikannya itu? Itu dulu coba. Halo? Ini ajukan banding. Cara mengajukannya dari mana? Aku udah cari-cari belum ketemu ya. Jadi memang gawat sekarang ini Karena ada herdernya Edis tipu ya. Kenapa? Karena kita buka topengnya Edis, mereka nggak terima. Jadi kalau dulu mereka hanya sekedar herder, sekarang sudah rabies. Jadi sangat berbahaya. Siapapun yang menyebut nama dia dengan sembarangan, mereka akan serang. Nah itu dan ngeri. Kemarin aku baru ngomong Umi. itu Wak Labu, aku bilang apa? Umi siapa tuh di Amerika? Bunda Mila, selamat malam Bunda Mila. Ada Bunda Mila bergabung tuh. Bunda Mila naik Bun. Iya. Naik Bun. Ada paus kah? Masa dia bilang oh Bunda Mila bukan sultan. Paus dong. Biasa joget tuh loh. Bunda Mila kan ini. Bom ada paus biasanya. Kalau Bunda Mila dia Ya, Bunda Mila nih sultan. Tapi nanti Bunda Mila kasih saya nanti spender marah lagi spendernya Siti itu yang ribut-ribut itu. Ya Allah, Uni Rifa. Ya, salam toleransi Umi ya. Umi salam toleransi. Bang Yudi sampai Rudi, Pak Bom. Kita bisa sekomal gini kan enak banget ya. Maksudnya tuh damai sekali nih. Coba. Tujuan sama ya. Benar nggak? Saya nggak disapa Bun. Oh ya. Ya. Halo, Habis Pak gambarnya Bom, serem selamat banget malam. itu. Selamat malam. Shalom Oh, Margareta. semuanya. Ya, Margareta yang ini ya, kita damai di sini sekarang ya. Iya. Maksudnya membahas sesuatu lah. Yang Oke, kita oke. satu misi. Uni Rifa nih ininya ketuanya. Ayo lanjut Uni Rifa. Oke. Ya, aku cuma mau bilang begini ya. Debat tuh dulu kita tuh memang sudah sering berdebat, bahkan debat panas. Saya dengan Pak Bom debat panas. Saya dengan si Rudi Yohanes ini bukan main lagi. Dia manggil aku Mak Lampir aja, aku santai aja. Aku manggil dia Walabu biasa aja. Tapi jangan dibawa ke ranah sosial satu. Yang kedua jangan bawa personal.
Misalkannya kalau aku menyerang pribadi Pak Bom itu biasanya berbalas pantun. Tapi kalau menyengaja gitu jangan. Nggak perlu, kita ini udah tua-tua, udah dewasa, bukan anak kecil. Kalau memang berapologet aja. Kalau mau perang yang panas, debat pas debat aja. Nggak usah serang pribadi. Si Wak Labu ini ya, aku bilang ya dia Kristen loh ya, dan aku menggolongkan dia ke penghujat Islam loh, ya. Tapi coba kalian bayangkan ya, masih ada dia bilang, Rifa kau hati-hati ya, kau hati-hati di kalangan kau tuh ada yang ini yang benci sama kau. Aku memang nggak percaya sama dia, tetapi gini loh guys, seburuk-buruknya orang kalau apa yang dia katakan itu benar ya benar. Nah, artinya kami bukan berarti aku mendukung Pak Bom dengan si Rudi Yohanes dengan mindset teologinya, nggak mungkin. Kami tetap berbeda. Tapi yang kami tidak sudi adalah diskusi lintas agama ini dibawa ke ranah ini, dibawa ke ranah merusak NKRI. Dia di luar sana, kita baku hantam di sini. Dia enak-enak di luar negeri sana, kita baku hantam. Dia tidak mengizinkan kami diskusi dua arah. Kalau si Wak Labu sama Pak Bom dia mau ditanya agamanya, mau dia menjawab agamanya. Si Kudis mana mau dia ditanya agamanya, mana pernah dia mau ditanya, diturunkannya kami. Ini yang merusak. Kalau berani buka komal, berani ditanya, jangan kerja kau cuma bertanya, kan gitu kata si Wak Labu. Jangan kerja kau cuma bertanya, kau maupun ditanya. Mantap. Kudis TV-mu, Mantap. mana pernah mau dia ditanya. Kalau aku sama Wak Labu saling bertanya, dia nanya aku tanya balik. Dia nge-framing aku tampar balik. Itu juga sama Pak Bom. Pak Bom nanya aku tanya balik. Semua kami begini. Ini namanya baru diskusi. Walaupun panas. Walaupun di area debat itu kami saling pijak ya. Niku bilangnya saling pijak. Tapi kalian lihat bagaimana yang senior-senior ini ya. Si Kudis TV itu kan ngakunya senior itu. Tapi kita tidak serang pribadi. Kalaupun kubikinkan gambar Pak Bom, kubikinkan lucu-lucu atau apa, itu mancing-mancing Pak Bom aja, biar dia emosi, nanti dia naik komalku terus kami debat. Bukan berarti harus diserang pribadi yang parah sekali begitu. Si Wak Labu ini ya, waktu ada fitnahan terhadap aku beredar apa, ada nggak dia terlalu membabi buta? Memang pernah dia angkat, tapi nggak terlalu parah kali gitu loh. Setelah itu masih banyak yang lebih parah daripada dia. Artinya kita ini ngapain gitu kalau kita serang pribadi, itu tidak membawa agama kita menjadi agama yang lebih baik gitu, justru menunjukkan kalau kita tuh tidak layak bicara agama kalau serang pribadi. Jadi saya harap teman-teman Kristen itu sadarlah kalian, satu-satunya orang yang mengatakan soteriologi terbaru itu adalah soteriologi karya iblis, itu baru si Edis. Aku udah ubek-ubek jurnalnya, ku cari jurnal Katolik, ku cari jurnal Kristen mainstream yang Protestan, ku cari gereja-gereja yang apa, aku cari jurnalnya itu loh. Semua rata-rata bilang penyalipan karya Allah. Tiba-tiba si Kudis bilang penyalipan karya iblis. Kalian benarkan terus kalian serang orang yang doktor. Dokter Deki, Dokter Esra Soru, Dokter MEM. Aku jelek-jelek gitu Pak MEM, aku hormat sama dia loh. Karena dia belajar, dia doktor. Ya, walaupun dia bilang aku mak lampir ya, tapi aku merasa bangga kalau bisa berdiskusi dengan orang-orang begitu. Anehnya kalian lucu. Kami aja yang Islam menghargai akademisi kalian. Malah kalian pijak-pijak akademisi kalian. Nah, si RK. Rifa, Aku suka bentar juga dulu. sama RK. Ini ada pertanyaan dari netizen ini. RK ini kan satu sisi mereka dengar gara-gara bukan spender ya, ada masalah masalah oten-oten. Menurut Umi Rifa, yang Umi Rifa kan selalu diskusi sama RK, ya kan? Menurut Umi Rifa, yang Umi Rifa dapat itu infonya itu apa ya? Sebab apakah masalah dari pihak Muslim ada yang laporkan RK sehingga RK takut? Kemarin diskusinya juga sudah agak sedikit agak sedikit melemah, tidak menyerang terlalu. Apakah itu bagaimana? Atau mungkin dia karena tekanan dari dalam atau bagaimana? Coba Umi Rifa tolongin. Kalau Karena memang Pak Bom, kalau memang Pak Bom dia itu ditekan sama orang Islam, kenapa terakhir sebelum hari itu juga besoknya dia mau berhenti itu dia ngajak aku diskusi? Coba bayangkan, ya dengar ya baik-baik ya, masih ada rekamannya sama aku loh, masih ada rekamannya sama aku dan itu beberapa hari yang lalu. Ini bukan karena itu ya, berarti tekanan dari dalam ya, intern ya, kalau internal dia, ya. Pak Bom sekali lagi saya tekankannya. Kalau dia mau berhenti gara-gara kami, kenapa sebelum dia berhenti, hari ini dia berhenti. Kemarinnya, misalkannya contohnya hari ini kan dia bilang berhenti.
Malamnya itu dia ngajak aku debat, naik dia ke komalku, ku hantam dia, aku tanya terus dia sampai babak belur kan. Dia ngajak aku diskusi, aku bilang nggak mau lagi aku, apa kataku, kau menang-menangan suara aja RK kataku kan. Terus aku tanya, Firman, pada mulanya Firman gini-gini, berdebatlah kami kan. Nah kalau memang dia dilaporkan sama kami, ngapain dia ngajak aku debat? Besoknya tiba-tiba langsung dia bilang, saya mau PK dulu katanya. Artinya, dan dia, ini nih, kita tunjukkan aja lah, kita dengarkan aja videonya ya. Nih kita ini ya. Nggak tahu lah, nih, dengarkan baik-baik nih. Jadi nggak ada kaitannya dari Islam ya, nggak ada. Oki pun udah mulai kena mental katanya. Apa yang diberitakan kebenaran? Kebenaran apa yang diberitakan? Saya tanya. Kebenaran apa yang diberitakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran apa yang kalian beritakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran Injil apa yang kalian beritakan? Pernah dengar itu? Coba aku bicara sedikit ya. Bible? Alkitab? Mau dengarkan lanjut nggak? Enggak, sudah pernah aku dengar itu. Kemarin aku putar itu. Ada yang baru. Ada yang baru. Tahu. Coba matikan dulu apa mic-mu karena biar double. Gantian kita, sebentar aku. Oke. Jadi kawan-kawan semua ya, saya sudah menyaksikan kenapa RK mundur. Ternyata RK mundur itu diserang oleh herdernya Edis Tipu. Kenapa? Dia sudah jelas mengatakan bahwa dia hanya mempertahankan imannya dari serangan Edis Tipu, yakni mengatakan bahwa salib adalah rencana iblis. RK tidak setuju. Maka herdernya Edis Tipu menyerang RK membabi buta. Di situ RK merasa kok jadi kalian menyerang aku kan hanya mempertahankan imanku. Itu di videonya yang kemarin itu ya, yang baju putih itu dia, yang akhirnya PKPK katanya sama siapa itu ada itu ya. Nah, kalau yang saya lihat kawan-kawannya, herder-herder ini tidak, mereka sekarang kan mayoritas di antara orang Kristen. Maka karena mereka mayoritas, maka mereka angkuh, sombong dan menintimidasi apologet di Indonesia yang minoritas sekarang ya. Minoritas sekarang apologet di Indonesia. Karena apologet di Indonesia tidak bisa sebebas orang si Edis berbicara. Nah, untuk melawan orang-orang Muslim, dia nggak mampu. Orang herder-herdernya ini nggak mampu. Contoh masuk ke roomnya Sinandar pasti kalah suara mereka. Karena mayoritas lawan mayoritas, mereka masih minoritas. Masuk ke Unirifa juga dihajar mereka. Nah, mereka ini melampiaskan kekesalannya kepada yang lebih minoritas. Contoh, Pak Bom, saya, RK, Oki, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, ada ini perubahan sikap tingkah laku. Bahwa mereka ini sekarang sudah kesetanan. Siapa yang menyentuh nama si Edis Tipu, mereka akan membabi buta menyerang Edis Tipu. Menyerang orang yang menyebut nama Edis Tipu itu. Baik dalam hal yang baik maupun hal yang buruk. Ya, yang saya lihat begitu. Bahkan Paul Zong sendiri pun sudah jelas-jelas mengatakan Edis itu hanya 2 penyakitnya. Kalau nggak goblok, ya penipu. Hanya itu. Itu juga mereka serang. Cuman di sana mereka takut. Karena Paul Zong mengancam. Saya bisa mengembalikan Edis Tipu kan ya. Langsung diam semua herdernya. Jadi herdernya ini juga milih-milih lawan. Kalau lawan mayoritas sama mayoritas, mereka pasti kalah. Jadi yang mereka sasar siapa? Yang mereka anggap minoritas. Contoh, saya tadi malam sudah dapat ancaman ingin dibonoy, ya, dan dikirim foto, tapi di HP ini ya, bahwa saya mau dipetilin, di Montreal Lasel, ya. Jadi itu ngeri sekali ancamannya itu. Dan tadi sudah saya tunjukkan, ini belum bisa buka Dari Oten tuh kan? Oten. Dia mengaku dia Oten ya. Jadi gambarannya sekarang adalah mereka ini sudah panik ya. Karena kebobrokan daripada junjungan mereka yakni Edis Tipu sudah kubongkar. Jadi aku ini kalau bisa mau dibungkam. Nah inilah sifat-sifat apa ini kalau mereka sudah menjadi mayoritas mau dibungkam. Waktu si Edis minoritas tidak ada yang mengenal. Yang masih unyu-unyu naik ke tempat saya. Siapa yang membela dia? Nggak ada kan.
Tapi saya tidak pernah sejarahnya menekan si Edis tipu ketika saya di puncak-puncak karir saya. Saya tidak pernah, malah saya dukung dia biar naik. Cuman jeleknya Edis tipu, ketika dia sudah di puncak, dia mau mematikan karir orang-orang di Indonesia. Nah, ini yang kami nggak senang. Dan kemudian setahun dia berapologet dari Amerika, hujat aja terus isinya. Gak berani dia seperti yang dibilang Rifa. Berani bertanya, berani ditanya. Setiap ditanya tentang Bible, jawabnya entah apa-apa. Contoh yang paling jelas, waktu dia diskusi dengan Ucup PA. Dia bertanya, Ucup PA, ini sidang ilahi. Apa maksudnya ini? Katanya, datang dia. Ya ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Katanya. Apa-apa dia bilangnya. Tapi herdernya tidak ngerti tuh. Makanya aku bilang ini herder harus dikasih pelajaran dengan dia di sini. Makanya aku melawannya. Mungkin nanti tinggal aku yang melawan dia dari orang Kristen. Yang saya lawan Oten. Ini untung dulu dibuat istilah Oten. Sekarang Oten itu sudah dapat porsinya sendiri. Oten itu adalah pendukung Edis tipu. Ya, kalau Kristen bukan pendukung Edis tipu. Lanjut yang lain. Oke, jadi kesimpulannya ya, Dan saya mau ngasih hadiah lah sedikit, tapi nggak bisa. Mungkin dulu kita pernah ribut. Pak Bom blok akun saya yang paling besar. Coba cek. Bunda Mila. Nggak ada. Aku nggak blok, Bu, Muda. Kok saya nggak bisa masuk loh, Unirifa. Saya nggak pernah blok orang punya akun. Enggak, Bunda buktinya bisa masuk ini. Ya? Bisa kok. Lah ini lain. Ini akun saya nomor 2. Ya udah lanjut dulu. Akunnya Bunda Mila, coba aku cek ya. Nggak ada Bunda Mila pakai akun nama apa? Cek coba. Saya nggak bisa masuk. Coba aku cek dulu ya. Jadi saya nggak bisa. Ya. Karena yang berbagi itu akun satu lagi yang Bentar besar. Ya. Pengaturan ya. Mungkin. Maksudnya moderator ya. Bukan pengaturan. Ambil Bunda cerita, saya cek. Bunda cerita dulu. Ngomong dulu. Iya, saya bilang ini sekarang ini terpecah-pecah dan bukannya Kristen Islam aja, tapi di antara Kristen juga. Itu miris banget loh. Kenapa bisa seperti itu? Malah yang tidak pernah, saya kan ngikutin juga nih, kalau Unirifa kan memang expert udah lama. Saya ngikutin juga, si Edis ini nggak pernah menyampaikan firman Tuhan itu. Nggak pernah dengar saya. Kenapa bisa jadi orang ini menggebu-gebu ikut-ikutan seperti itu kan? Sesuatu banget tuh, gimana itu caranya? Mungkin pendeta-pendeta yang kemarin diajakin debat itu mungkin harus turun tangan lah sedikit kali ya. Atau gimana? Gimana Uni? Lanjut Uni. Ya, aku nge-lag ya. Uni nge-lag. Yang nge-lag. Iya, sorry ya kalau aku nge-lag. Aku buka cam dulu. Nge-lag ya. Plus cam aja Uni. Masih nge-lag ya? Agak nge-lag dikit. Plus cam aja Uni. Kalau aku tutup nanti kelihatan. Gini. Oke. Nah, jadi aku juga berharap gini ya, sebenarnya permasalahan ini kalau aku lihat awal muasal dari permasalahan ini sampai orang Kristen dengan orang Kristen saling baku hantam juga itu gara-gara si Kudis TV membawa soteriologi baru. Udah aku bilang dia Unitarian menjelma jadi Trinitas karena spendernya orang-orang Tritunggal. Dia kan Unitarian, nggak mau mengakui kalau Yesus itu tidak Yesus itu adalah homoousios dengan Bapa. Dia kan mengaku kalau Yesus itu punya Tuhan. Ada Tuhan satu, Tuhan dua. Nah, tapi dia tidak mau mengakui itu. Kalau diakui itu, ya orang-orang Tritunggal nggak mau lah kasih dia uang. Nah, dia berkali-kali diskusi dengan kami, dia akui kalau Yesus itu setara dengan Nabi Muhammad, yaitu adalah Tuhan. Makanya dia bilang kami menyembah Nabi Muhammad. Ya, karena taat kepada Nabi Muhammad sama dengan menyembah Nabi Muhammad. Karena dia taat kepada Yesus sama seperti itu. Nah, kalau memang orang Kristen ya, kalau mau ini kusarankan ya, kalau kalian mau serius menanggapi, karena ini doktrin baru loh. Aku bertaruh dengan kalian buka jurnal ilmiah manapun, tidak akan pernah kalian temukan gereja manapun mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Secara doktrinal loh, secara akademis loh. Silakan kalian buka kalau nggak percaya. Nah, walaupun aku sepakat, kalau sepakat tentulah aku sebagai Islam sepakat kalau penyalipan karya iblis. Ini aku aja bertentangan loh ya. Aku dari sisi akademik, aku harus mengikuti mindset kalian sebagai Kristen. Di mana di dalam karya ilmiah kalian tidak ada penyalipan itu karya iblis. Tapi penyalipan karya Allah. Tapi sebagai orang Islam menjadi lawan kalian umat Kristen, pasti kukatakan penyalipan karya iblis. Anehnya,
Sibilis TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis disupport sama orang Kristen ini. Kan lucu kalian. Nah, kalian lawan itu Dr. Deki, Dr. Esra Soru, Pak Pendeta Budi Asali, kemudian Pak Dr. MYM. Kalian hilangkan kedoktorannya, lalu kalian bela si Kudus TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya Sibilis. Sebenarnya Sang debater turun dulu, sang debater bahasanya tadi kena. Turun dulu baru naik lagi. Sang debater kena ini. Aku menunggu Teman-teman, lagi sebentar. dulu. Teman-teman, kalau kita kena ban yang kedua kali, kita turun dulu, baru kita naik lagi Rumkat ya. Tapi ini baru satu kali. Ya. Sebentar dulu. Aku mau tanya Bunda Mila. Bunda Mila, saya sudah cek, nggak ada Bunda Mila di ban di saya, nggak ada. Nggak ada. Bunda Mila pakai nama apa? Tidak ada yang diblokir di saya sini. Pakai nama apa? Bunda Mila kan? Bunda Mila Nggak ada, juga nama sama. Bunda Mila nggak ada. Tapi nomornya aja beda. Ya udah nggak apa-apa, saya masuk di tempat lain. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi aku menunggu kembali diskusi seperti dulu ya. Seperti dulu itu seperti apa? Kalau Pak Bom sama aku bertanya Pak Bom menjawab. Pak Bom tanya aku, kami menjawab. Jadi saling tanya jawab. Bukan saling dia aja yang nanya ya. Aku ingin menunggu diskusi yang seperti itu lagi. Biar aja kita baku hantam ketika berdebat ya. Kalau kalian menghujat ya, kalau kalian bicara sesuatu yang tidak ada datanya ya itu konsekuensi kalian. Karena ini delik umum. Siapapun berhak untuk melaporkan, termasuk aku pun dilaporkan. Tapi aku ingin kalian itu, yang para apologet Kristen ini kembali seperti dulu. Debatnya itu betul-betul mau ditanya. Ini enggak buka koma orang Islam yang ditanyanya. Double walabu. Ya. Yang ditanyainya orang Islam aja yang awam. Giliran ditanya balik sama kami enggak berani. Ya. Coba kalau memang berani si Kudus TV itu kayak gini aja deh. Ku tantang si Edis TV ya. Ku bayar dia 1 juta untuk diskusi sama aku 30 menit. Aku yang transfer dia sendiri pakai uangku 1 juta. Berani nggak dia mengangkat satu tema sama aku tentang definisi Tritunggal? Berani nggak? Makna Tritunggal secara alkitabiah dan secara akademik. Ku tantang. Berani nggak? Aku bayar dia 1 juta 30 Begini menit. Umi Rifa, kita ini kan apologetika. Jadi kalau fungsi kita berdebat dengan teman-teman muslim jujur ya, saya dari dulu berdebat itu tidak ada untuk meminista, enggak. Saya itu untuk memperkuat iman Kristen, ya kan? Umi Rifa kan tahu saya. Saya cuma bertanya, nanti orang Islam untuk memperkuat umat Islam, Umi Rifa yang jelaskan tentang Islam. Nah, umat Islam di situ imannya semakin kuat karena Umi Rifa menjelaskan. Nah, Umi Rifa bertanya soal kitab, saya menjawab untuk memperkuat iman Kristen. Di situ fungsinya apologetika, bukan menyerang, menghujat orang. Kalau menyerang menghujat ya sudah, kena tangkap cepat-cepat. Bukan begitu cara ya teman-teman yang di bawah ya, supaya kalian paham kenapa kita di sini berdiskusi, bukan kita bersenduara, enggak. Kita berdiskusi itu profesional, ya, itu namanya diskusi. Kita berbeda iman, meskipun secara Islam, Kristen bilang, oh Islam menghujat. Nah, secara Kristen, oh Islam menghujat. Itu bukan kita mau begitu. Kita berdebat di sini profesional. Jadi, saya mempertahankan iman saya atas tuduhan-tuduhan dari apologet Islam. Saya bertahan dengan iman saya. Begitu pula juga saya menyerang Rifa, tapi menyerang secara data. Rifa menjawab mempertahankan imannya, netizen yang menilai. Bukan kalah menang. Kalau kita mau cari ribut-ributan, dua-dua masuk sel. Gitu ya. Jadi, ya nggak usah kita ini. Di sini kita apologet ini kita kan yang di dalam negeri. Nah, jadi gitu. Silakan. Aku mau turun, cuma aku mau memastikan ya Pak Bom. Coba aku dibesarin juga coba. Jadi gini Nandar clear ya. Jadi yang Nandar ini kan temannya RK. Yang saya mau tanya sebentar. Gedein. Oke. Yang saya mau tanya Nandar nggak ada intinya, nggak ada apa laporan-laporan gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nih. Ini RK ya, ini tanggalnya mana nih? Ini 17 kelihatan nggak? 17/11/2025. Yuk debat, dia yang ngajak saya debat nih, 17 November kemarin. Gas. Terus gue bilang, ayo gas, ntar malam 2 versus 2, aku sama Kores. Gue bilang jangan kabur. Ini waktu diskusi sama Kores tuh, tapi dianya nggak mau, pengennya 1 lawan 1 terakhir nih.
Ini tanggal berapa ya? Ngajaknya tanggal 17 November. Jadi kalau ada yang bilang si RK dilaporkan itu nggak ada, itu hoax. Yang jelas ini berkenaan dengan si Edi Sidabutar gitu Pak Bom. Jadi saya ingin memastikan ya, nggak ada hubungannya dengan lapor melapor dan nggak ada yang melaporkan si RK. Bahkan yang lebih jelas itu gua main PUBG Mobile sama si RK ya, dia ngomong sendiri, terus ketika selesai ngomong gua bilang gua publis boleh apa enggak, terserah. Ya sudah, karena dia bilangnya terserah, kecuali Nandar jangan ya. Terus gua bilang sama si RK gini aja deh, si Rudi Yohanes Huta Galung aja naik ke komal gua tuh, dia curhat masalah si Edis. Lu juga begitulah, nanti naik ke komal gua, nanti gua fasilitasi lu untuk curhat. Jangan Nandar, bisa gua dibunuh katanya gitu. Makanya si RK nggak mau. Makanya gua bilang ya sudah kalau gitu gua yang ngomong aja ya. Tapi ini boleh nggak? Terserah. Dia nggak ngelarang, dia juga nggak bilang ya udah gitu. Nggak, tapi terserah. Ya sudah, terserah kan, terserah gua mau dipublish mau enggak gitu Pak Bomo. Itu ya, kalau nggak percaya saran gua gini saran gua, jadi ini tidak ada urusan masalah mau lapor nggak ada ya, tidak ada di situ ya, tidak ada. Ada Pak Bobo. berarti clear ya, clear yang tuduhan ini teman-teman ya. Ini kita sini mau clearkan nih. Yang kedua, Aku yang dilaporkan Pak Bombom. saran saya yang dilaporkan. saran saya Nandar, kau bujuk RK lah, karena pendukung RK ini banyak sekali mengharapkan RK untuk berapologet. Jujur aja. Ya Umi Rifa juga ya. Si RK bilang, Pak Bombom, ada videonya itu. Si RK itu hanya mau comeback kalau misalnya dia serang sama Herder Edis, maka ada juga dari pihak Kristen yang dukung si RK. Itu aja permintaan dia, bukan dari saya. Permintaan dia kalau ada yang nyerang dia, tolong serang balik, itu aja. Jadi yang bisa mengembalikan dia teman-teman Kristen itu sendiri, bukan saya. Gitu aja ya, aku mau turun dulu ya. Terima kasih Nandar. Oke. Ya, Uni lanjutkan. Salam toleransi ya. Oke. Nanti kapan kita debat tinggal kontak aja ya. Silakan. Pak Bombom, gini aja Pak Bombom ya. Kalau memang kita mau kembalikan lagi macam dulu ya, seperti dulu. Dulu kan enak sekali tuh, walaupun kita baku hantam, ya sudah lah. Namanya debat ya baku hantam lah, kita beda keyakinan kok, tapi baku hantamnya di ring debat. Ya, ring debat. Satu itu, yang kedua, seperti biasa. Kalau kalian mau bertanya, juga mau ditanya, jangan cuma bertanya aja kayak siku ditipu. Itu loh. Pak Bombom mau ditanya. Si Wak Labu mau ditanya. Si Erben mau ditanya. Saudara-saudara. Haleluya. Selamat malam Pak Erben, selamat malam Pak Bombom, selamat malam. Jadi gini itu ya. Malam. Jadi ada room Islam yang hanya bahas Kristen. Ada room Kristen Islam. Jadi sama aja itu. Jadi nggak usah ribut-ribut. Yang kita bahas siku ditipu. Iya, nggak usah. Tenang dulu. Artinya biarkan aja Edis TV dengan stylenya, nggak usah kita ribut-ribut. Ya kalau Edis TV bertanya Islam nggak bisa menjawab, ya urusan Islamnya sendiri kan begitu. Saya juga masuk room Islam, pertanyaan 10 menjawab cuma 1 menit. Bukan itu masalahnya, Nah Erben. itu, jadi kalau Kita orang mau itu. tanya ke Kristenan, datang aja ke room saya kalau saya buka, karena sekarang pun saya nggak mau bahas Islam. Tapi kalau mau ibaratnya mau bahas Islam, pergi ke Edis TV, ke Kiamat, CP, WK, atau Mata Pisau, pergi aja ke sana. Izin Tapi saya kalau ngomong mau Kristen, masuk dia aja itu ke room bukan saya. membahas Itu. Islam. Dengar. Jadi kalau siapa nih? orang Muslim, dengarin dulu dong. Kalau orang Muslim nggak mau dibahas Edis TV, ajaran Islam, maka kalian pun jangan bahas ajaran Kristen. Itu tak masalah, Itu. Erben. Iya, Nggak ada itu kami aja. mempermasalahkan. Jadi kalau masalah di situ Ini menurut saya lagi- tidak ada aduh, masalah nggak ya. Jadi nyambung. dinikmati saja. Pak Erben, Dia nggak mau sebentar Pak diam. Erben. Kita bicara Iya. fokusnya malam ini Bukan tentang itu. RK. Fokusnya bukan itu. RK. Dia nggak ngerti. Aku Gini loh, tidak Erben. mengikuti kenapa Masalah rupanya koma. RK Pak Bombom. Makanya nggak nyambung. Bentar dulu, aku tanya Pak Bombom kenapa rupanya si RK. Nggak nyambung. Kita mau tanya netizen ini, RK ini kenapa undurkan diri? Makanya Umi Rifa dan Nandar ini kan kita tanya, apakah Gini ada laporan? Pak Bombom.
Jadi kenapa orang maju dan mundur itu bicara visi. Jadi kalau visinya hanya setengah jalan ya mundur dia. Tapi kalau visinya seumur hidup maka angin badai pun dilalui. Jangan salahkan netizen. Salahkanlah visi sendiri begitu. Makanya saya bilang dari dulu, jangan lebih besar nafsu daripada visi. Jangan lebih besar ego daripada visi. Visinya apa? Apologet. Apologet itu harus maju. Ada masalah hadapi dengan gentle. Gitu aja. Masa mundur? Jangan mundur. Lagi sampai lari ke luar negeri Erben, tidak bagus itu ya. Betul, hadapi masalah, jangan lari ke luar negeri itu kencing-kencing. Beda ceritanya. Anda ada manajer Ben, banyak kali cakap kau Ben. Kau juga kuliah leteung juga kau Ben. Alah, bagian dari herder juga kau ternyata Ben. Takut kau ya. Kau takut kau Ben, banyak kali kayak kau. Ben, sudahlah Ben. Banyak kali kayak kau Ben. Takut kau diserang herder sedis kan. Aduh, sekarang bertanya kau Ben, Yesus Tuhan apa enggak Ben? Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Aneh juga kau kuliah. Coba Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Apa arti kata Tuhan? Itu dulu. Wah, sudah keracunan kau dengan siapa sih? Edis Tibu. Aduh, menurut KBBI Tuhan itu pencipta langit dan bumi Ben. Ya sudah. Pencipta langit dan bumi, enggak ada arti Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi apa ayo kita buka KBBI ayo. Itu dalam KBBI ya. Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa. Loh, Tuhan itu bukan bahasa Yunani. Gimana sih kau nih? Oke, sekarang saya tanya sama kamu, kata Tuhan. Udahlah Ben, begini aja dua kita yuk, 1 lawan 1 kita kapan kita buat jadwal? Kau anak kecil bro, anak kecil. Kau yang anak kecil Ben. Aduh, lupa kau dulu kubalik-balikan mengenai Yudas. Sebentar. Sekarang berdua aja kita, nggak usah ada orang sebanyak-banyak ini. Bukan, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya banyak kali kayak kau Ben. Adik-adik masih kau. Baru satu pertanyaan kau udah diam. Kata Tuhan bahasa Yunani apa? Kok jadi bahasa Tuhan itu tidak bahasa Yunani? Baru satu pertanyaan. Makanya kau Ben pahami Tuhan itu bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa apa? On kali kau sejak kapan Tuhan bahasa Yunani? Kita kena Ben. Sabar. Makanya Tuhan itu di KBBI dibunyikan apa? Lahir dulu. Kita sudah ada peringatan 1 kali. Gini, Lahir nanti kalau mau berdebat sama Pak Erben, nanti aja kalau Lahir teman-teman tolong ini follow sang debater nanti tanggal berapa? Kalian diskusi intern saja. Ini kita bicara tentang kenapa RK. Nggak bagus kita ribut. Nanti aku sama si Erben, udah pernah aku balik-balik. Sama Erben aja, udah nggak apa-apa dah. Kita sini gak usah ribut, nanti kita kena ban apa nggak usah. Gampang lah, nama berdebat internal sudah lah, gampang lah. Oke, jadi saya sedikit Pak Bom ya, saya sedikit boleh? Ya boleh sedikit. Baik, jadi begini Pak Bom. Saya simak tadi ini Suara bahas nggak ada, tentang suara. RK. Oke, ini mau kita bahas tentang RK ya. Pertanyaan saya, berarti ini kan bagian daripada kekristenan. Ini orang-orang kenapa ikut campur? Itu loh. Ini kenapa tiba-tiba saya lihat ya, ini pendapat saya ya. Nah ini urusan saya. Nggak usah. Ini urusan saya. Iya. Nggak usah atur saya di sini ya. Nggak usah atur saya. Kalian apologet ini. I'm alone, but not lonely. Oke? Kalian nggak usah atur saya di sini. Nggak usah. Saya di sini teman-teman Muslim tanya karena pertanyaan WA banyak ke saya. Teman-teman bertanya sama saya, apakah RK itu ada laporan dari Muslim? Nah ini saya minta kejujuran dari teman Muslim. Dan teman-teman Islam bilang tidak ada laporan satupun. Berarti ini masalah internal. Setuju ya, ini sudah masalah internal. Jadi bukan dari orang Muslim yang menyerang RK. Sudah clear ini. Oke? Kita pegang ini, saya punya rekaman. Jadi apabila terjadi masalah RK, bukan dari pihak Muslim. Oke? Sudah jelas. Jadi kalian jangan bikin kacau. Kalau nggak suka sama saya, terserah kamu. Ya, saya sekarang sini saya sendiri. Jadi kita jangan ribut. Ini kita bicara masalah RK. Apakah kita mau cari tahu apakah RK ini diserang oleh teman Muslim atau bagaimana? Karena Rifa dan Nandar ini kan teman diskusi, ya, teman diskusi. Supaya bagaimana? Supaya Rifa dan RK ini bujuk kembali RK. Karena saya sudah WA, RK nggak pernah jawab.
Jadi maunya saya Rifai dan Nandar ini bujuk dia kembali untuk berapologet. Karena kita dari Kristen ini sangat kekurangan ya. Apologet sangat kurang sekali yang betul-betul apologet. Jadi gitu teman-teman, tolong jangan ribut di room saya. Saya kan kasih lihat tapi jangan ribut lah. Jangan framing-framing, saya nggak mau kalian ribut-ribut. Ya nggak, saya nggak mau. Ibu, siapa nih? Gen Crew turun sebentar dulu ya. Saya kasih yang Nandar. Gen Crew turun dulu deh, sebentar aja. Gen Crew turun dulu sebentar aja deh. Iya, jadi begini aja Pak Bom. Ternyata kau itu pendeta binatang kau tahu. Kau itu anjing penjilat kau. Iya, kau nggak perlu dihargai lagi binatang. Dulu kau bilang saya gurumu kan. Ketika kau menjilat sama Islam ini kau itu binatang ternyata. Saya ngomong bagus. Debat. Ini. Bagus ya kan Pak Bom. Biar ku aja Bagus ya. dulu. Jangan kita kenapain. Aduh kalian ini. Teman-teman Muslim sudah lihat kan? Kita di sini mau cari. Ini bukan, mereka bukan apologet, hujaters. Kalian teman sudah lihat kan? Kau nggak ada ilmu di bawah saya. Kau guru Islamologi, kalau Alkitab, kapan kita berdebat? Ayo, saya dan Rudy Yohanes, kita bahas. Enggak lah, enggak pernah. Pernah yang Nanda serang saya begitu? Jangankan Pak Bom, tanya si Wak Labu nih. Kata-kataku paling kasar sama dia apa? Wak Labu. Dan itu pun dia udah ngamuk sekali. Pernah aku bilang Wak Labi, ngamuk kali dia. Mana pernah aku bilang yang lain-lain? Wak Labi aku bilang. Wak Labu makan babi waktu itu. Itu yang parahnya lo, kata-kataku lo. Mana pernah aku bilang dia parah ini kata-kata kalian ini kasar nih. Kalian ini kasar sekali. Ini bukan contoh nih. Ini parah ini. Waduh, parah nih kalian ini. Ya nanti netizen yang menilai ya. Netizen yang menilai ya. Itu di dalam nama Edis itu iblis bersemayam. Asal disebut nama dia, banyak orang kerasukan setan. Contohnya Erben tadi mengaku-ngaku dia penyebar firman, enggak juga begitu disebut Edis, dia kemasukan setan. Ini satu pengalaman baru bagi kita ya. Teman-teman dengar sendiri ya. Ini realitanya teman-teman. Begitulah kelakuan Polikardus ini. Untuk itu saya memohon kepada para penonton di sini bantu sebarkan. Supaya teman-teman Kristen kita jangan berubah jadi zombie, jangan berubah jadi herder. Jangan lagi bertambah teman-teman. Karena sekarang aja jumlahnya itu udah banyak sekali. Bahkan saya memprediksi ya, 80% orang-orang Kristen yang menonton diskusi itu sudah jadi zombie. Bayangkan 80% teman-teman. Jadi saya berharap jangan lagi bertambah, jangan lagi orang Kristen yang masih normal itu pergi menonton para Polikardus ini. Jangan nonton lagi teman-teman. Karena jumlah penonton itu bertambah dan otomatis jumlah zombinya bertambah. Jadi caranya adalah dengan mensekat ini. Ya, jangan lagi bertambah penonton dari yang sebelumnya Kristen awam, Kristen yang baik pergi nonton Edis, ya bakal jadi penghujat, bakal jadi zombie. Ini yang kita cegah, ini yang kita lawan. Dan saya berharap pendeta-pendeta harus speak up. Karena gini teman-teman, kalau pendeta-pendeta ini nggak ngomong, orang-orang Kristen ini yang benar ini nggak ngomong, maka orang-orang akan melihat bahwa ya Kristen ini seperti ini. Karena suara kalian diwakili oleh orang-orang seperti ini dan kalian membiarkannya. Terjadi pembiaran. Terjadi pembiaran dari orang Kristen terhadap wajah Kristen itu sendiri. Kalian bisa bayangkan ya. Sekarang Kristen itu image-nya seperti apa? Image Kristen itu ya tergantung dari Polikardus yang dimuncul di medsos ini. Karena mereka yang dianggap sebagai perwakilan. Betul nggak? Mereka lah perwakilan Kristen. Mereka mengaku laskar Kristen, mereka mengaku sebagai apologet Kristen, mereka mengaku sebagai pendeta dan sebagainya. Dan ini yang terjadi. Inilah lemahnya ya. Teman-teman kita di sebelah yang mungkin tidak ada organisasi yang membawahi, jadinya jalan sendiri. Kalau Katolik agak mending gitu. Kalau ada oknum yang nggak beres, biasa mereka speak up. Tapi kita sayangkan di Protestan ini memang. Tapi mau gimana lagi? Pilihan mereka gitu kan. Kalau kita cuma bisa menyerukan, menyampaikan, dan semoga ada yang ngomong. Ada pendeta-pendeta besar yang berani ngomong. Karena kemarin Gilbert sok-sok maju mati. Gilbert babak belur. Ya kita takutkan terus terjadi seperti ini. Kalau Gilbert nggak berani sendiri, ya minimal ajak kawan lah.
Kalau dia lihat, wah saya sendiri aja mampus, nggak berani lagi lah saya. Ya kamu ajaklah pendeta yang lain, sama-sama menyerukan, bikin ya konferensi atau bikin konsili atau apalah gitu, untuk menetapkan bahwa Polikardus ini, nama-nama ini nggak mewakili Kristen. Daripada akan terus nih namanya jelek. Ini hanya masalah waktu nih, sebelum meledak aja. Kalian bisa bayangkan kalau kesabaran umat muslim udah habis, entah apa yang akan terjadi. Bahaya teman-teman. Untuk itu yuk sama-sama kita perangi Polikardus ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.